Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Matematika kelas 7 semester ganjil. Materi sifat-sifat himpunan. Submateri kardinalitas himpunan. Himpunan bagian. Sifat-sifat himpunan. Himpunan mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Dinotasikan atau dilambangkan dengan NA. Artinya kardinalitas dari himpunan A. Jadi banyaknya himpunan A adalah, misalnya contoh, himpunan A adalah 1357. Maka NA sama dengan 4. Nomor 2, himpunan hingga atau finite set atau terbatas. Himpunan yang terbatas anggotanya. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA sama dengan 5. Nomor 3, himpunan tak hingga atau infinite set atau tak terbatas. Contoh, himpunan B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Nah, itu contoh himpunan tak berhingga. Contoh, anggota himpunan A, B, C, dan S adalah sebagai berikut. S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B adalah 1, 2, 3. Himpunan C adalah himpunan 6, 7, 8. Himpunan S adalah himpunan hingga yang mempunyai kardinalitas atau NA, NS sama dengan 10. Himpunan A adalah himpunan hingga yang mempunyai kardinalitas A atau NA sama dengan 5. Himpunan B adalah himpunan hingga dan NB sama dengan 3. Himpunan C adalah himpunan hingga dan mempunyai banyak himpunan atau NC sama dengan 3. Untuk menunjukkan bahwa himpunan A merupakan bagian dari himpunan S dengan memeriksa apakah semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan S. Yang kedua, anggota himpunan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggota S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata jelas bahwa setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan S, sehingga himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan S dan disimbolkan dengan A bagian dari S. Konsep himpunan bagian
adalah hal yang penting yang harus dikuasai oleh siswa karena sebagai prasyarat untuk materi berikutnya. Oleh karena itu, diharapkan semua siswa harus dapat menguasai konsep himpunan bagian ini dengan baik. 3. Untuk menunjukkan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan S dengan memeriksa apakah semua anggota himpunan B adalah anggota himpunan S. Anggota himpunan B adalah himpunan 1, 2, 3 dan anggota himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata jelas bahwa setiap anggota himpunan B menjadi anggota himpunan S, sehingga himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan S dan disimbolkan dengan B bagian dari S. 4. Untuk menunjukkan bahwa himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan S dengan memeriksa apakah semua anggota himpunan C adalah anggota himpunan S. Anggota himpunan C adalah himpunan 6, 7, 8 dan anggota himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata jelas bahwa setiap anggota himpunan C menjadi anggota himpunan S, sehingga himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan S dan disimbolkan dengan C bagian dari S. Nomor 5. Untuk menunjukkan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A dengan memeriksa apakah semua anggota himpunan B adalah anggota himpunan A. Anggota himpunan B adalah himpunan 1, 2, 3 dan anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jelas bahwa setiap anggota himpunan B menjadi anggota himpunan A, sehingga himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A dan disimbolkan dengan B himpunan bagian dari A. 6. Diketahui A adalah himpunan dan B adalah himpunan. Himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B atau superset dari A atau B superset dari A. Jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, dilambangkan dengan A bagian dari B atau B superset dari A. 7. Untuk menunjukkan bahwa himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A dengan memeriksa apakah semua anggota C adalah anggota himpunan S. Anggota himpunan C adalah 6, 7, 8 dan anggota A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jelas bahwa tidak ada anggota himpunan C menjadi anggota himpunan A, sehingga himpunan C adalah bukan himpunan bagian dari himpunan A dan disimbolkan dengan C bukan himpunan bagian dari A. 8. Untuk menunjukkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan C dengan memeriksa apakah semua anggota himpunan C adalah anggota himpunan S. Anggota himpunan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota himpunan C adalah himpunan 6, 7, 8.
ternyata jelas bahwa ada anggota himpunan A yang bukan menjadi anggota himpunan C. Sehingga himpunan A adalah bukan himpunan bagian dari himpunan C. Dan disimbolkan dengan A bukan himpunan bagian dari C. 9. Untuk menunjukkan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan C dengan memeriksa apakah semua anggota himpunan B adalah anggota himpunan C. Anggota himpunan B adalah himpunan 1, 2, 3 dan anggota himpunan C adalah 6, 7, 8. Ternyata ada anggota himpunan B yang bukan menjadi anggota himpunan C. Sehingga himpunan B bukan himpunan bagian dari himpunan C dan disimbolkan dengan B bukan bagian dari C. 10. Diketahui A dan B adalah himpunan. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan dari B, dilambangkan dengan A bukan himpunan B. 11. Untuk menunjukkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A dengan memeriksa apakah semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan A. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jelas bahwa setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan A, sehingga himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan A dan disimbolkan dengan A himpunan bagian dari A. 12. Untuk menunjukkan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan B dengan memeriksa apakah semua anggota himpunan B adalah anggota himpunan B. Anggota himpunan B adalah himpunan 1, 2, 3 dan anggota himpunan B adalah 1, 2, 3. Ternyata jelas bahwa setiap anggota himpunan B menjadi anggota himpunan B, sehingga himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan B dan disimbolkan dengan B himpunan bagian dari B. 13. Untuk menunjukkan bahwa himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan C dengan memeriksa apakah semua anggota himpunan C adalah anggota himpunan C. Anggota himpunan C adalah himpunan 6, 7, 8 dan anggota himpunan C adalah 6, 7, 8. Ternyata jelas bahwa setiap anggota himpunan C menjadi anggota himpunan C, sehingga himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan C dan disimbolkan dengan C bagian dari C. 14. Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. 15. Himpunan kosong dilambangkan dengan 0 dicoret atau kurung kurawal koyong kosong, merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Demikianlah materi kita untuk sifat-sifat himpunan dan himpunan bagian. Tugas supaya lebih paham adalah 1. Diberikan himpunan-himpunan P sama dengan himpunan X, di mana X bilangan asli. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 10. Q sama dengan
himpunan X di mana X bilangan asli. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 6. Dan himpunan R adalah himpunan X di mana X bilangan prima. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 6. Untuk lebih jelas, tulis anggota dari masing-masing himpunan. P sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Q sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan R sama dengan 2, 3, 5. Nah, sekarang kalian buat P bagian dari Q, B Q bagian dari P, C Q bagian dari R, D R bagian dari Q, E R bagian dari P, F B bagian dari R. Ya, silahkan kalian tulis di buku latihan dan dikirimkan melalui WA gurunya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.